Ini unit dan proses awal periode itu 8.000, lalu ditambahkan dengan unit yang dimasukkan dalam proses periode ini itu 30.000, maka dapatlah produksi yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 38.000 unit. Lalu nanti di akhirnya kita lihat unit yang ditransfernya berapa, ada 31.000, dan unit dalam proses akhir periodenya ada berapa, 7.000. Karena lalu kita jumlahkan, maka jumlah unit yang dipertanggungjawabkan di akhir itu 38.000. Jadi yang di awal sama dengan yang di akhir. Lalu ini biaya produksinya, bedanya sama yang di sebelumnya itu ada namanya biaya dalam proses awal periode. Jadi di sini di biaya produksi itu biaya yang pertama kali akan dikeluarkan pada saat melakukan proses yang akan dilakukan sampai hingga proses produksi itu kita masukkan. Di sini ada barang dan proses awal periode itu masing-masing ada bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik sama biaya yang ditambahkan di bulan Februari untuk masing-masing unit biaya. Maka dapatlah jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu 116.812.000. Nah, ini nanti per unitnya tadi yang sudah kita hitung, masukkan ke sini di biaya ditambahkan per unitnya. Untuk masing-masing unit, dapatlah jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan per unitnya itu Rp3.235 per unit. Nah, untuk laporan pertanggungjawaban biayanya, berarti itu laporan pada saat barang itu sudah selesai sama barang di akhir periode gitu. Nah, di sini kita lihat biaya transfer ke departemen berikutnya. Tadi itu yang sudah selesai itu 31.000 unit, lalu dikalikan dengan jumlah biaya totalnya yang tadi dari unit biaya itu ditambahkan untuk biaya departemen pemotongan itu sebesar 3.235 per unit. Ini biaya barang jadi yang di departemen pemotongan ya. Maka dapatlah itu 100.285.000, lalu ditambahkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk barang dalam proses akhir periode. Yang tadi kita lihat ada unitnya berapa yang di akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya berapa, lalu dikalikan dengan biaya per unitnya berapa. Maka dapat ini totalnya itu untuk departemen pemotongan itu 16.527.000. Ya udah nanti kita tambahkan aja biaya yang ditransfer atau biaya untuk barang yang sudah jadi yang akan ditransfer ke departemen pemotongan, lalu ditambahkan dengan barang dan proses akhir periode. Maka dapat jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan yang di akhirnya itu 116.812.000. Jadi ini sama yang di awal pada saat proses awal hingga pada saat di awal sebelum diproses sampai ke prosesnya hingga pada saat barang itu jadi sampai ke proses yang di akhir periode gitu. Kita bersama. Apa sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ini Bu, kalau mau nanya, ini kita kembali bahas ulang yang metode average ya Bu, bukan langsung lanjut ke FIFO ya Bu? Ini metode average dulu, karena ada penambahan tadi, itu ada biaya yang proses awal tadi. Tadi kan yang sebelumnya kan nggak dijelaskan tuh, langsung ke biaya yang dikeluarkan di bulan Februari aja. Nah, di sini biaya yang dikeluarkan di Februari itu kita pecah lagi, ada yang dari proses awal periode, sama pada saat penambahan di periode. Jadi saya ulangi kembali. Oke, Itu Pak, aja sih makasih, Bu. bedanya. Iya. Oke, lanjut. Berarti ini untuk departemen perakitan, sama juga, sama seperti yang di departemen pemotongan. Kita masukkan juga, di sini kita lihat unit barang dan proses awal periodenya itu 4.000 unit, dengan tingkat penyelesaiannya itu tenaga kerja langsung dan overhead pabrik itu 60%. Lalu unit yang diterima dari departemen sebelumnya itu 31.000 unit. Lalu unit yang telah selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi itu 30.000 unit. Dan unit barang dan proses akhir periode itu 5.000 unit dengan tingkat penyelesaian tenaga kerja langsung itu 50% dan overhead pabrik itu 50%. Nah, di sini ada lagi biayanya itu dipecah lagi. Untuk biaya yang dikeluarkan di bulan Februari, ada biaya dari barang dan proses awal dan biaya yang dibebankan selama Februari. Jadi tadi kita langsung masukkan dulu untuk unit produksi ekuivalen, itu unit yang ditransfer ke barang jadi untuk 3 unit biaya, karena nggak ada bahan baku langsung, yang ada hanya biaya di departemen sebelumnya, sama tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Ini kita masukkan 30.000 unit, itu biaya yang untuk unit yang telah selesai, yang akan ditransfer menjadi barang jadi. Lalu ditambahkan dengan unit barang dan proses akhir periode dan dikalikan dengan tingkat penyelesaian untuk masing-masing biaya unit. Di sini tadi kita lihat ada 5.000 unit untuk
tingkat penyelesaian itu tenaga kerja langsung dan overhead itu 50% masing-masing. Berarti 5.000 dikalikan 100% karena ini sudah full dari departemen sebelumnya. Lalu tenaga kerja langsung 5.000 dikalikan 50% dan overhead pabrik itu 5.000 dikalikan 50%. Maka dapat setelah kita dapat hasilnya, kita tambahkan dengan unit yang ditransfer ke barang jadi, maka dapat unit ekuivalennya itu untuk biaya departemen sebelumnya itu 35.000 unit, dan kerja langsung itu 32.500 unit, dan overhead pabrik itu 32.500 unit. Nah, di sini tinggal tambahkan aja barang dan proses awal periode ditambahkan dengan biaya yang ditambahkan di bulan Februari untuk masing-masing biaya, lalu nanti dibagi dengan unit produksi ekuivalen yang tadi kita hitung, yang 35.000, 32.500, dan 32.500, maka dapat itu biaya per unitnya untuk masing-masing biaya itu yang pertama untuk biaya departemen sebelumnya itu Rp3.215 per unit, lalu tenaga kerja langsung itu Rp1.450 per unit, dan overhead pabrik itu Rp1.330 per unit. Total ini yang akan menjadi biaya per unit untuk barang yang jadi tadi, karena nanti barang yang jadi akan dipindahkan ke gudang, maka ini adalah total biayanya yaitu Rp5.995 per unit. Ini sama kayak tadi juga. Di sini ada yang kesalahan, di sini harusnya ini 5.000 unit. Ini telah selesai tadi ada 30.000 unit, baru dikalikan dengan total biaya per unit untuk barang jadi itu sebesar 5.995 di sini. Maka kita masukkan unit yang telah selesai dan ditransfer ke departemen perakitan itu 3.000 unit dikalikan dengan 5.995, maka dapatlah 179.850.000. Lalu untuk persediaan barang dan proses akhir, di sini kita lihat tadi itu ada 5.000 unit untuk masing-masing tingkat penyelesaian untuk tenaga kerja langsung dan overhead itu 50%. Maka di sini kita 5.000 unit dikalikan dengan 100% untuk biaya departemen sebelumnya, lalu dikalikan dengan 3.215. Maka dapat, ini udah saya hitung, udah benar, itu 16.075.000. Begitu seterusnya, tenaga kerja langsung itu 5.000 unit dikalikan dengan 50%, dikalikan dengan biaya tenaga kerja langsung itu 1.450. Lalu untuk biaya overhead pabrik 5.000 unit dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya yaitu 50%, dikalikan dengan 1.330. Maka dapatlah itu total biaya untuk persediaan barang dan proses akhir itu 23.025.000, lalu ditambahkan dengan unit yang telah selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi yaitu 179.850.000, dapat totalnya ini yaitu 202.875.000 gitu. Nggak beda sih, nggak sama sih sama yang seperti minggu lalu, cuma ini bedanya ada pemecahan biaya aja yang untuk periode awal sama biaya yang telah ditambahkan. Jurnalnya juga sama, yaitu karena itu barangnya sudah jadi dan akan siap diletakkan di gudang untuk dijual, maka jurnalnya itu debit barang jadi sebesar 179.850.000 dan kreditnya itu barang dalam proses di departemen perakitan, karena ini departemen terakhir itu 179.850.000. Ini juga sama bentuk laporannya, harus sama produksi yang harus bertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban produksi, sama biayanya hanya menambahkan biaya yang harus bertanggungjawabkannya di breakdown, ada biaya dalam soal periode sama biaya yang ditambahkan. Sama balance itu 202.875.000. Di sini juga di akhir biaya itu 202.875.000 gitu. Sama seperti yang sebelumnya sih. Di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi kita akan yang ke FIFO. FIFO ini dia lebih rumit ya, karena kita harus menghitung masing-masing sesuai dengan, kita harus memperhitungkan tingkat penyelesaiannya. Jadi untuk di awal kita hitungkan tingkat penyelesaiannya, sama di akhir kita harus melihat tingkat penyelesaiannya. Nah, di sini metode FIFO itu memisahkan yang pertama itu biaya per unit dari persediaan dan proses awal periode, sama biaya per unit untuk unit produk yang dimasukkan ke dalam proses dan pada saat penyelesaian, pada saat periode itu berjalan. Jadi pada saat awal sebelum diproses, lalu yang kedua itu pada saat pemrosesan dan juga barang itu sudah jadi, gitu.
Nah, yang pertama, perhitungan biaya per unitnya untuk metode FIFO itu yang pertama, untuk unit yang selesai dari persediaan awal dan barang dalam proses. Dan yang kedua, menghitung unit yang dimasukkan pada periode berjalan dan selesai pada periode tersebut. Nah, di sini kita hitung dulu unit yang selesai dari produksi periode berjalan. Itu unit yang selesai dari produksi periode berjalan didapatkan dari selisih antara unit yang telah selesai dan ditransfer dikurangi dengan unit dalam proses awal periode. Nah, setelah itu kita menghitung lagi unit yang perlu ditambahkan atau yang berapa tingkat penyelesaiannya itu pada proses awal periode hingga pada periode hingga pada saat proses produksi berjalan gitu. Nah, di sini unit untuk menyelesaikan barang dalam proses awal periode itu kita cari selisih dari 100% dikurangi dengan tingkat penyelesaian barang dalam proses awal periode, nanti baru dikalikan dengan jumlah unit barang dalam proses awal periode. Lalu selanjutnya kita menghitung unit ekuivalennya itu dengan cara itu ekuivalen dari barang dan proses yang masih ada di akhir periode. Tadi di awal sudah, di pertengahan sudah, baru di akhirnya bagaimana. Nah, ini unit barang dan proses akhir dikalikan dengan tingkat penyelesaian untuk setiap elemen biaya produksi. Kita langsung lihat dulu di ilustrasinya biar nggak bingung. Jadi di sini kan sudah ada tingkat penyelesaian nih untuk proses awal periode. Ini di departemen pertama itu pemotongan, yang dimana ini ada 8.000 unit untuk unit barang di proses awal dengan tingkat penyelesaian itu bahan baku 100%, dan kerja langsung itu 50%, dan offsite pabrik itu 50%. Lalu ada unit yang dimasukkan dalam periode ini, itu ada 30.000 unit. Lalu ada unit yang telah selesai dan akan dipindahkan ke departemen perakitan, yaitu 31.000 unit, berarti ini unit untuk barang yang jadi. Lalu unit barang dan proses akhir periode itu 7.000 unit dengan tingkat penyelesaian bahan baku 100%. Nah, kerja langsung 60% dan overhead pabrik itu 60%. Nah, di sini bagaimana menghitung unit ekuivalen produksi ekuivalennya? Di sini kita cari dulu sesuai dengan rumus yang ini, unit selesai dari produksi periode berjalannya berapa. Nah, tadi kita lihat unit yang telah selesai dan ditransfer ke departemen perakitan itu adalah sebesar 31.000 unit, sedangkan unit barang dalam prosesnya itu 8.000 unit. Maka, unit yang selesai dan ditransfer ke departemen perakitan untuk masing-masing unit biaya, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, dikurangi dengan unit dalam proses awal periode sebesar 8.000. Maka dapat unit yang selesai dari produksi periode berjalan itu 23.000. Oke. Lalu dari sini kita hitung lagi tingkat barang dalam proses awal periode untuk tingkat unit untuk menyelesaikan barang dalam proses awal periode. Jadi unit kita selesaikan dulu yang di awal. Kita hitung dulu berapa jumlah unit untuk menyelesaikan barang dalam proses awal periode. Untuk awal periodenya itu bagaimana penyelesaiannya? Berapa unitnya yang harus diselesaikan? Nah, di sini karena di sini kita lihat ada tingkat penyelesaian yaitu 100%, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik 50%, maka kita kurangi dulu untuk masing-masing tingkat penyelesaian, lalu dikalikan dengan unit barang dalam awal periode tadi, yaitu sebesar 8.000. Jadi di sini barang dalam proses awal periode itu untuk bahan baku itu 100% dikurangi dengan tingkat penyelesaian, lalu dikalikan dengan unit dalam proses awal periode, maka dapatlah karena ini 100% dikurang 100% dikali 8.000, maka dapat tuh bahan baku langsung itu 0. Lalu selanjutnya itu tenaga kerja langsung itu 100% dikurangi dengan 50%, tadi tingkat penyelesaiannya itu 50%, dikalikan dengan 8.000, maka dapat 4.000. Lalu untuk overhead pabrik itu 1.000, 100% dikurangi dengan 50%, dikalikan dengan 8.000, maka dapat overhead pabrik itu 4.000 unit. Nah, setelah itu nanti kita hitung lagi unit barang dalam proses akhir yang dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya. Tadi kita lihat di sini tingkat penyelesaiannya itu untuk bahan baku 100, nah kerja langsung dan overhead itu 60%. Berarti kita kalikan dengan 7.000 nantinya. Berarti 7.000 dikalikan 100%, maka dapat bahan baku langsung 7.000. Nah, kerja langsung 7.000 dikalikan 60%, dapat 4.200. Dan overhead pabrik itu 7.000 dikalikan 60% dapat 4.200. Jadi total untuk unit yang selesai tambahkan dengan barang dan proses awal periode
tambahkan dengan barang dalam proses akhir, yang ini sudah sesuai dengan tingkat penyelesaiannya, maka dapatlah itu bahan baku langsung itu sebesar 30.000 unit, tenaga kerja langsung itu 31.200 unit, dan overhead pabrik itu 31.000 unit. Ini unit produksi ekuivalen untuk FIFO menghitungnya. Nah, kalau untuk perhitungan biaya per unitnya, kalau di FIFO, di sini cuma hanya biaya yang ditambahkan pada periode berjalan saja. Tidak memasukkan biaya di periode yang awal gitu. Nah, di sini biaya per unitnya, biaya yang ditambahkan di Februari tadi di awal tadi ada bahan baku langsung 32.300.000, dan kerja langsung 35.240.000, dan overhead pabrik itu 33.232.000. Lalu dibagikan yang unit produksi ekuivalen, tadi ada 30.000, 31.200 untuk tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik itu 31.200. Yang kita bagikan sama seperti yang kemarin, yang tadi itu dapat biaya per unitnya itu untuk bahan baku langsung Rp1.077 per unit, tenaga kerja langsung itu Rp1.129 per unit, dan overhead pabrik itu Rp1.065 per unit. Total ini akan menjadi biaya untuk produk selesai yang akan dipindahkan ke departemen kedua, yaitu perakitan, sebesar Rp3.271 per unit. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait unit produksinya, menghitung unit produksi FIFO? Kalau tidak ada, kita lanjut ke bagaimana pertanggungjawaban biayanya, perhitungannya. Jadi di sini ada 3 biaya yang harus kita hitung. Yang pertama, biaya yang ditransfer dari barang dalam proses awal. Biaya yang ditransfer dari barang dalam proses pada awal, yang awalnya tadi. Nah, ini kita masukkan biaya dari periode sebelumnya itu 16.040.000. Tadi totalnya biaya dari awal tadi. Sini kita lihat bentar. Ini agak jauh jadinya ngeliatnya. Di sini tadi 16.040.000, ini departemen pemotongan yang saya pakai untuk di awal, 16.040.000. Lalu kita masukkan ke biaya yang pertama. Nah, di sini biaya tenaga kerja langsung ditambahkan. Tadi kita lihat tenaga kerja langsung ditambahkan karena bahan baku langsung itu 0, nggak masuk, hanya masuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik karena ada barang dalam proses awal periodenya. Tingkat penyelesaiannya masih ada. Jadi di sini kita masukkan 8.000 dari biaya yang di awal tadi, biaya unit dalam proses awal periode. 8.000 dikalikan dengan 50%, ini tadi 100% dikurangi dengan tingkat penyelesaiannya. Kebetulan tingkat penyelesaiannya masing-masing 50%. Jadi sama dengan tingkat penyelesaian awalnya. Tapi ini harus dikurangi dulu ya, 100% dikurangi 50%. Baru dikalikan dengan biaya per unitnya itu Rp1.129 per unit. Maka dapat itu untuk biaya tenaga kerja langsung ditambahkan itu 4.516.000. Lalu untuk biaya overhead pabrik yang ditambahkan sama juga 8.000 dikalikan dengan selisih 100% dikurangi dengan tingkat penyelesaian untuk barang dalam proses awal dikalikan dengan unit produksinya yaitu Rp1.065. Maka dapat untuk biaya overhead pabrik 4.260.000. Totalnya itu menjadi kita tambahkan semua ketiga angka ini, dapatlah 24.816.000. Lalu selanjutnya itu untuk biaya untuk unit pada proses yang telah selesai. Nah, kita hitung tadi yang sudah selesai di sini. Ini kita pakai unit yang selesai dari produksi periode berjalan itu 23.000. Beda sama tadi kan langsung aja tuh yang rata-rata itu kan langsung aja tuh cari biaya yang barang jadinya berapa. Nah, di sini hasil selisihnya itu yang kita masukkan ke biaya dari unit yang selesainya gitu. Nah, ini 23.000 dikalikan dengan 3.271 yang di sini tadi, maka dapat 75.233.000. Ini diabaikan aja di pembulatan karena nanti pada saat perhitungan di laporan ternyata kalau kita masukkan tok ini aja dia jadinya nggak balance. Nah, kan kita harus balance tuh. Nah, ini diabaikan aja dulu. Kecuali kalau nanti di soal ternyata balance tanpa perlu pembulatan, berarti nggak perlu masukkan pembulatan. Gitu. Makanya dapat jumlah biaya kedua itu 75.242.200. Lalu biaya ketiganya itu menghitung
biaya barang dan proses akhir periode. Nah, ini sama seperti yang di weighted average tadi, rata-rata tertimbang tadi, masukkan aja yang akhirnya berapa. Itu tadi 7.000 dikalikan 100%, dikalikan biaya untuk bahan baku langsungnya berapa, untuk tenaga kerja langsungnya itu juga 7.000 dikalikan tingkat penyelesaiannya baru dikalikan dengan biaya per unitnya berapa, dan seterusnya. Maka dapat itu masing-masing untuk bahan baku langsung itu 7.539.000, tenaga kerja langsung itu 4.741.800, dan overhead pabrik itu 4.473.000 gitu. Jadi di FIFO ini dia lebih kompleks dia gitu. Jadi harus menghitung dulu untuk awal periode, harus hitung dulu selisihnya, lalu hitung dulu selesainya berapa, sama di akhirnya tuh berapa gitu. Ada 3 macam. Beda sama rata timbang, tadi tinggal masukkan aja gitu. Untuk jurnalnya sama, itu barang dalam proses, itu departemen perakitan, itu harga 100.058.200 itu dapat dari ketiga hitungan biaya tadi, yang biaya yang pertama, biaya yang kedua, dan juga biaya yang ketiga gitu. Biaya pertama tadi itu 24.816.000, biaya kedua itu 75.242.200, dan biaya ketiga itu 16.753.800. Maka itu dapat totalnya itu 100.058.200. Sama kayak pemindahan jurnalnya nggak ada beda, hanya pemindahan dari departemen pemotongan ke perakitan gitu. Nah, di sini untuk perhitungan untuk laporan produksinya itu sama sebenarnya. Di sini kita lihat unit dalam proses awal periodenya berapa, 8.000, unit dimasukkannya berapa, 30.000, dan pertanggungjawaban produksinya berapa. Di sini unit ditransfer ke departemen berikutnya itu 31.000, dan unit dalam proses akhir periodenya itu 7.000. Ini sama-sama 38.000 untuk departemen pemotongan. Nah, di paling perbedaannya itu nanti ada di pertanggungjawaban biayanya. Nah, di sini biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu biaya dalam proses awal periode tadi yang sudah digabungkan itu 16.040.000, tambahkan dengan biaya yang ditambahkan di bulan Februari untuk bahan baku 32.300.000, tenaga kerja langsung 35.240.000, overhead pabrik itu 33.232.000. Maka dapat yang harus dipertanggungjawabkan itu sebesar 116.812.000. Nah, ini nilai yang per unitnya tadi, biaya per unitnya tadi untuk masing-masing unit biaya. Lalu untuk pertanggungjawaban biaya, nah di sini kita masukkan lagi biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya. Itu ada barang dan proses awal periode, yaitu terdiri dari biaya periode yang lalu yaitu 16.040.000, biaya tenaga kerja langsung ditambahkan tadi 8.000 yang selisih antara unit yang telah selesai dikurangi dengan unit dalam awal proses, dikalikan dengan selisih tingkat penyelesaian, dikalikan dengan unit biayanya. Maka dapat untuk bahan biaya tenaga kerja langsung 4.516.000, overhead pabrik itu 4.260.000, dapatlah barang dalam proses awal periode itu 24.816.000. Jadi total dari ketiga ini. Lalu kita hitung lagi produksi selesai periode berjalannya berapa. Tadi dari selisihnya itu 23.000 dikalikan dengan 3.271, maka dapat 75.233.000. Nah, kita hitung lagi barang dan proses akhir periode, masukkan lagi tadi perhitungan barang dan proses akhir periode, maka dapat 16.753.800. Nah, biar balance ini biar dapat nilainya itu 116.812.000, sedangkan kan di sini kan kalau kita biarkan aja 75.233.000, ini nggak bisa kita dapat nilai nolnya ini di belakangnya jadi cantik gitu. Sesuai lah sama dengan yang di pertanggungjawaban biaya yang di A ini gitu. Dan dari selisih ini maka kita masukkan sisi pembulatan. Kalau dia misalnya nanti ketemu soal atau gimana yang ternyata A sama B itu udah sama, berarti nggak perlu masukkan sisi pembulatan. Ini cukup dimasukkan karena memang selisih gitu, jadi dimasukkan sisi pembulatan. Contohnya ya sama-sama 116.812.000 untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban biaya gitu. Apa sih ada yang mau ditanyakan?
Di sini nggak masuk biaya bahan baku langsung ya, karena tadi kita lihat juga di perhitungan post awal periode itu tadi sini kan nilainya 0 karena ternyata karena tingkat penyelesaiannya sudah habis alias sudah terpakai semua bahan baku langsungnya, maka tidak dimasukkan ke biaya yang harus ditambahkan bahan bakunya itu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, lanjut ke departemen terakhir, itu departemen perakitan. Di sini kita lihat yang unit barang dan proses awal itu 4.000 unit dengan tingkat penyelesaiannya itu dari departemen sebelumnya 100%, dengan kerja langsung dan overhead pabriknya 60%, berarti nggak ada bahan baku langsung. Lalu unit yang diterima dari departemen sebelumnya itu 31.000 unit, unit yang telah selesai dan ditransfer ke gudang barang jadi itu 30.000 unit, dan unit barang dan proses akhir periode itu 5.000 unit, dengan tingkat penyelesaian itu biaya departemen sebelumnya 100%, tenaga kerja langsung dan overhead itu 50% masing-masing. Nah, kita hitung lagi, sama seperti tadi, kita hitung unit yang selesai dari produksi periode berjalan, dari selisih unit yang selesai ditransfer, tadi 30.000 unit, di sini 30.000 unit dikurangi dengan unit dan proses awal periode itu 4.000. Maka dapatlah 30 kurang 4.000 dapat 26.000 gitu. Unit yang selesai dari produksi periode berjalan itu 26.000, 26.000, 26.000. Lalu kita hitung berapa barang dan proses awal periode dengan menghitungkan tingkat penyelesaiannya tadi di awal periode. Departemen sebelumnya ini udah habis kan karena sudah selesai digunakan. Jadi 0, tenaga kerja langsung tadi kita lihat ada 60% sama overhead pabrik 60% yang di awal. Berarti 100 dikurang 60%, 100 dikurang 60% dikalikan 4.000, maka masing-masing itu 1.600 unit. Lalu ditambah dengan unit barang dan proses akhir yang dikalikan dengan tingkat penyelesaian yang di akhir periode. Di sini kita lihat 5.000 unit dengan masing-masing tingkat penyelesaian itu departemen sebelumnya 100%, tenaga kerja langsung dan overhead pabriknya itu 50%. Berarti 5.000 dikalikan dengan 100%, tenaga kerja langsung 5.000 dikalikan 50%, dan overhead pabrik itu 5.000 dikalikan 50%. Maka dapat masing-masing itu biaya departemen sebelumnya itu untuk akhir periode 5.000 unit, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik itu sama 2.500 unit. Ya udah kita tambahkan aja unit yang telah selesai, tambahkan dengan unit di barang dan proses periode awal, tambahkan dengan unit untuk barang dan proses akhir, maka dapat unit produksi ekuivalen untuk masing-masing dari departemen sebelumnya itu 31.000 unit, nah kerja langsung itu 30.100 unit, dan overhead pabrik itu 30.100 unit. Gitu. Di sini kita lihat dulu biaya tambahkan di Februari untuk di departemen perakitan. Kita lihat di departemen perakitan tadi di sini ada nih 100 juta 245.000, 43 juta 717.000, dan 40 juta 81.000. Jadi nanti di sini kita lihat, kita masukkan. Nah, ini sama 100 juta 58.200. Cukup biaya ditambahkan di Februari aja, biaya di awal nggak usah. Lalu tenaga kerja langsung 43 juta 717.000, overhead pabrik itu 40 juta 81.000, lalu dibagi dengan unit produksi ekuivalen masing-masing, itu dapatlah biaya departemen sebelumnya itu Rp3.288 per unit, tenaga kerja langsung itu Rp1.452 per unit, dan overhead pabrik itu Rp1.332 per unit. Nah, total ini akan menjadikan biaya barang jadi, karena ini departemen terakhir, itu akan jadi biaya barang jadi di akhir, barang yang sudah akan dijualkan ke konsumen gitu. Nah, pertanggungjawaban biaya tadi ada 3 macam biaya, yaitu biaya yang di proses awal, biaya pada saat barang setelah selesai, dan biaya pada saat barang dan proses akhir. Di sini kita lihat biaya dan proses awal pada awal itu dari periode sebelumnya. Tadi saya cek dulu di sini di departemen perakitan. Biaya pada proses awalnya itu adalah sebesar 18.792.000. Jadi kita masukkan di sini 18.792.000. Lalu karena tadi dari departemen sebelumnya itu sudah selesai digunakan, tidak ada lagi tanggungan penyelesaian, maka tidak dimasukkan. Yang dimasukkan hanya tenaga kerja langsung ditambahkan dengan overhead pabrik yang ditambahkan. Nah, di sini kita masukkan tadi di biaya proses awal itu 4.000 unit
pakai 4.000 unit angkanya dikalikan dengan, nah ini selisih tadi 100% dikurangi dengan 60% tadi. Tadi kan di proses awal kan kita lihat tenaga kerja langsung dan offset pabrik itu tingkat penyelesaiannya masih 60% untuk masing-masing biaya gitu. Jadi kita kurangi aja 100 dikurangi 60% dapat 40%, lalu dikalikan dengan biaya per unitnya untuk masing-masing unit biaya, maka dapat untuk biaya tenaga kerja langsung 2.323.200 dan offset pabrik itu 2.131.200. Total ini maka dapat biaya pada proses awal itu 23.246.400 gitu. Lalu pada biaya yang keduanya itu unit untuk pasar proses barang sudah selesai gitu. Tadi kita lihat untuk biaya dari unit selesai pada periode berjalan, kita mengambil dari selisih yang tadi yang sudah selesai dikurangi dengan proses pada awal periode gitu. Tadi kan kita lihat di sini unit yang telah selesainya itu 30.000, sedangkan unit barang dan prosesnya 4.000. Tadi kan rumusnya kan seperti itu untuk mencari unit yang memang sudah selesainya gitu. Untuk FIFO berarti 30.000 dikurangi 4.000, 26.000 dikalikan dengan biaya per unitnya yang sudah selesai, biaya totalnya gitu tadi. Nah, itu 6.012 rupiah per unit, maka dapat 156.312.000. Ini abaikan dulu karena nanti buat selisih nanti di laporan. Lalu yang terakhir itu sama seperti di metode data tertimbang. Lalu kita masukkan biaya untuk barang di proses akhir periode. Jadi tadi departemen sebelumnya itu ada 5.000 dikalikan dengan 100%, dikalikan dengan jumlah biaya unit itu 6.012 rupiah per unit, maka dapat 16.140.000. Ini departemen sebelumnya 3.228 untuk dari departemen sebelumnya. Tenaga kerja langsung itu 5.000 dikalikan dengan tingkat penyelesaian di akhir 50%, itu dikalikan dengan biaya per unitnya sama dengan offset pabrik juga seperti itu, maka dapatlah biaya dari departemen sebelumnya untuk barang dalam proses akhir itu 16.140.000, tenaga kerja langsung itu 3.630.000 dan offset pabrik itu 3.330.000. Totalnya itu biaya barang dalam proses akhir periode itu 23.100.000 gitu. Perbedaannya hanya di pembagiannya itu awal, di tengah, sama di akhir gitu. Pada saat awal sampai proses, tengah itu pada saat jadi, dan akhir periode itu pada saat barang masih ada yang diproses tapi tingkat penyelesaiannya itu belum jadi gitu. Ibarat kata barang itu masih setengah jadi gitu untuk proses akhir periode. Gitu. Jurnalnya juga sama, barang jadi di debit, barang kreditnya itu di kreditnya itu barang dalam proses di departemen perakitan. Nilainya ini tadi dari ketiga biaya yang kita hitung tadi. Yang pertama, biaya pertama itu 23.246.400, biaya kedua itu 156.301.800, dan biaya ketiga itu 23.100.000. Jadi dapatlah nilainya 179.548.200 gitu. Lalu di sini sama kita masukkan perhitungan tadi, kita buatkan dalam bentuk laporan. Seperti ini laporannya juga. Ada unit proses dalam awal, ada unit dimasukkan dalam proses periode ini, untuk produksi yang harus dipertanggungjawabkan. Dapat 35.000 unit, sama harus balance antara produksi yang A sama yang B itu harus balance. Jadi 35.000, ini yang di awal, sampai dimasukkan, yang ini cukup yang selesai, yang di akhir, sama di unit dalam proses akhir periode gitu. Nah, untuk perhitungannya tadi, ini kita masukkan biaya produksinya sama, masukkan biaya yang di proses awal periode, biaya sama biaya yang diterima, ditambahkan, itu dimasukkan aja ke sini semua, maka dapat itu hasilnya 202.648.200. Paling bingungnya di pertanggungjawaban biaya yang di akhir ini, di mana sini kita harus melihat yang pertama barang dalam proses awal periodenya berapa. Ini dapat dari tadi perhitungan jumlah dari biaya periode yang lalu, ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung, ditambahkan dengan biaya offsite pabrik gitu. Biaya periode lalunya itu 18.792.000, tenaga kerja langsung yang ditambahkan itu 2.323.200, offsite pabrik itu 2.131.200, dapat tadi itu yang pertama tadi, yang ini tadi.
yang ini tadi, maka dapatlah biaya untuk barang dan proses awal itu 23.246.400. Lalu kita hitung produk selesai periode berjalan. Tadi ini selisih yang antara unit yang sudah selesai dikurangi dengan produk awal. Lalu dikalikan dengan biaya per unit yang total yang barang jadi itu 156.312.000 dapatnya. Lalu kita masukkan barang dan proses akhir periode, itu masukkan departemen sebelumnya, tenaga kerja, overhead pabrik yang di akhir tadi. Itu 5.000 dikalikan 100%, dikalikan biayanya, 5.000 dikalikan tingkat penyelesaiannya, dikalikan 52 dan seterusnya. Maka dapatlah itu totalnya untuk barang dan proses akhir periode itu 23.100.000. Nah, barang dan proses awal tadi ditambahkan dengan barang yang produk selesai, ditambahkan dengan biaya untuk produk dan proses akhir periode, maka dapatlah 22.644.200. Nah, ini ada selisih pembulatan untuk biar bisa balance antara ini yang A sama yang B. Ingat balance, pokoknya ingat ya untuk selisih itu nggak wajib sebenarnya. Kalau misalnya sudah balance A sama B ya udah nggak apa-apa. Tapi mungkin ini ada pengkomaan atau gimana yang membuatnya tidak balance, maka masukkan ke selisih pembulatan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kemarin kita sudah mengerjakan latihan 4.1 tapi untuk metode apa tadi ya? Metode rata-rata timbang ya. Berarti kita kerjakan sebentar. Berarti kita kerjakan latihan 4 step 1 sama 4 step 2 itu menggunakan metode Vivo. Berarti menjawab yang pertanyaan yang B. Oke, karena kemarin sudah mengerjakan yang rata-rata tertimbang. Gitu. Dikumpulkan hari Rabu aja jam 11 siang. Nanti saya buatkan di Google Classroom tempat pengumpulan tugasnya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita absen dulu ya sebentar. Oke. Sorry, ini kelas 1 belumnya. Oke, Adelina Wiguna. Hadir? Hadir, Ibu. Oke. Aini Yuliana Doval. Hadir, Bu. Oke. Aisyah Dwi Zelfi. Hadir, Bu. Angga Maulana. Hadir, Bu.